salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melangkah, mari kita bekali dengan kebenaran firman Allah. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu atas hari dan waktu yang Tuhan berikan bagi kami saat pagi hari ini. Sebelum kami langkahkan kaki kami pada hari ini, kami ingin bekali dengan kebenaran firman Allah. Biar firman Allah menjadi motivasi penyemangat di dalam kami melangkah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni salah dosa, kekurangan dan kelemahan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita di dalam Amsal pasal 14. Kitab Amsal pasal 14 ayat yang 12 mengatakan demikian. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujung-ujungnya menuju maut. Sekali lagi, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Saudara kekasih di dalam Tuhan Kristus, kebenaran firman Allah pada pagi hari ini kami berjudul Jangan Gegabah. Hikmat manusia terbatas adanya, akal, pikiran pun ada batasnya. Manusia tak akan hidup mampu melakukan segalanya. Walaupun apapun ada pada manusia. Manusia tak akan pernah sanggup memprediksi jalan hidupnya, masa depannya, dan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Oleh karena itu, apa yang dilakukan manusia sering terjadi kegagalan dan kegagalan. Hanya hikmat dari Allah yang bisa memampukan kita untuk melakukan segalanya. Karena di dunia ini ada dua jalan yang harus kita ketahui. Hanya ada dua jalan saja, yaitu jalan menuju kehidupan dan jalan menuju kepada maut. Karena itu, saudara kekasih dalam Tuhan, dalam menjalankan kehidupan ini, kita harus benar-benar mengerti, harus benar-benar berhikmat di dalam hal bertindak, di dalam hal mengambil segala keputusan. Jangan kita sembrono, jangan kita gegabah atau tanpa pikir panjang. Karena jalan yang kita ambil, jalan yang kita pilih, semuanya itu ada risikonya. Semuanya ada akibatnya. Ada akibat buruk, ada akibat yang baik. Dan pengaruhnya atau dampaknya bukan hanya bagi kita yang mengambil keputusan, tetapi dampaknya, akibatnya juga dapat terpengaruh bagi lingkungan kita. Artinya di dalam keluarga kita. Maka hikmat dari Allah lah yang bisa menentukan. Tanpa hikmat daripada Tuhan, firman Allah dikatakan jalan yang disangka orang lurus. Artinya jalan tanpa pimpinan, jalan tanpa tuntunan, jalan tanpa bimbingan daripada Roh Kudus akan menjebak kita, akan membawa kita kepada maut, akan membawa kita kepada kebinasaan, dan akan membawa kita kepada maut. Artinya kita membawa maut itu artinya kita dibawa kepada kesulitan, kita akan dibawa kepada kesusahan, kita akan dibawa kepada kesedihan, kita akan dibawa kepada penyesalan. Itu jalan yang disangka orang lurus kalau tanpa pimpinan, tanpa hikmat daripada Tuhan. Itu artinya, saudara kasih dalam Tuhan, jalan yang lurus itu menurut kita itu tidak selamanya dari Tuhan. Menurut kita baik, menurut kita sukses, menurut kita sanggup, tetapi belum tentu itu jalan yang datangnya dari Tuhan. Perlu diketahui, saudara kekasih dalam Tuhan, bahwa iblis pun sanggup melakukan mujizat, bahwa iblis pun sanggup melakukan menolong kita. Kita jangan terjebak, kita jangan terbawa oleh keadaan-keadaan ini. Kita harus perhatikan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Itu harus kita
resapi, harus kita renungkan. Apakah benar ini adalah jalan daripada Tuhan atau jalan daripada iblis? Jangan tertipu oleh jalan yang disangka lurus itu. Menurut akal kita, menurut pikiran kita, mungkin itu adalah jebakan daripada iblis yang ingin membawa kita kepada kebinasaan. Oleh sebab itu kita harus waspada. Kita harus hati-hati di dalam kita bersikap, di dalam kita mengambil segala keputusan. Jangan memikirkan hal baik sesaat, tetapi kita harus memikirkan ada apa yang terjadi di belakang kemudian. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, zaman-zaman ini adalah zaman-zaman sulit. Zaman-zaman ini adalah zaman-zaman yang susah. Anak-anak Tuhan, orang-orang percaya harus bersikap, harus mampu bersikap bijaksana dalam mengambil segala keputusan. Kalau jalan iblis yang menuju kepada binasa, tetapi jalan daripada Tuhan yang bisa membawa kita kepada kekekalan. Hanya jalan Tuhan, jalan kebenaran daripada Tuhan yang bisa membawa kita kepada kekekalan, yang bisa membawa kita pada kehidupan. Memang dalam mengikuti jalan Tuhan, mengikuti kebenaran Tuhan, itu sulit, itu susah. Banyak tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Banyak ujian yang harus kita lewati. Memang dalam mengikuti jalan Tuhan itu tidak segampang yang kita pikirkan. Tetapi kita tahu sekali kasih Tuhan, ujungnya akan membawa kita bukan kepada maut. Kalau jalan Tuhan ujungnya tidak membawa kita kepada maut, melainkan pada kehidupan. Pada kehidupan. Kehidupan yang bagaimana? Kehidupan yang penuh dengan kedamaian, kehidupan yang penuh dengan ketentraman, kehidupan yang penuh dengan sukacita. Oleh sebab itu saudara kekasih di dalam Tuhan, di dalam kita melangkah di hari-hari sulit ini, kita harus mempunyai hikmat yang daripada Tuhan. Kita harus minta pengertian daripada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat supaya kita tidak salah melangkah, supaya kita tidak salah di dalam kita menuju kepada jalan yang akan kita tempuh saat ini. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari sebelum kita melangkah, kita minta hikmat daripada Tuhan. Kita minta hikmat daripada Allah supaya kita tidak salah di dalam kita bersikap, kita tidak salah di dalam kita bertindak. Firman Allah mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Untuk bisa hidup, artinya sukses, bahagia, sukacita, kita harus tahu itu kebenaran. Apa itu kebenaran? Itu kebenaran yang berasal daripada Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa kita harus tahu jalannya? Dan kita juga kita tahu kehidupan itu, kita harus tahu kebenaran, dan kebenaran itu kita harus tahu jalannya. Dan jalannya kita harus tahu. Jalannya di mana? Jalannya yaitu hanya melalui Yesus. Yesuslah yang sanggup. Yesuslah yang dapat menolong, memberikan jalan yang terbaik bagi kita, umat-umat percaya kepada Tuhan. Walaupun kita bisa jatuh, firman Tuhan mengatakan, tapi kita tidak sampai tergeletak. Mazmur 37 ayat yang ke-24. Oleh karena itu, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus camkan firman Allah di dalam Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 ini mengatakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ini harus kita perhatikan. Jangan sampai kita gegabah di dalam kita mengambil segala keputusan. Libatkan Tuhan di dalam segala urusan kita. Libatkan dalam segala pekerjaan kita. Libatkan Tuhan di dalam aktivitas kita. Kita minta hikmat, kekuatan daripada Tuhan. Supaya kesuksesan, suatu keberhasilan, supaya jalan yang terbaik itu boleh kita terima dan boleh kita rasakan. Saudara kasih dalam Tuhan, mari sebelum kita melangkah hari ini, kita undang hadirat Allah. Hikmat Allah turun mengurapi, menyertai di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus
memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu, atas nasihat firman-Mu yang Tuhan sudah berikan bagi kami saat hari ini. Sebelum kami melangkah, biar firman Allah ini menuntun jalan hidup kita, supaya Tuhan memberikan hikmat bagi kami untuk kami mengambil keputusan yang benar, supaya kami tidak salah di dalam kami melangkah hari ini. Penyertaan serta pimpinan Tuhan kami harapkan menyertai dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus menjaga. Haleluya. Amin.